Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit abses pada sapi. Tidak terkecuali mengenai penyebab dan penanganan atau pengobatannya. Dan mungkin dari beberapa sobat PST ada yang belum mengerti, ada yang belum paham mengenai apa itu penyakit abses pada sapi. Sederhananya adalah penyakit abses pada sapi yakni berupa timbulnya benjolan pada area tubuh sapi yang isinya adalah nanah. Dan untuk contohnya adalah pedet jaya ini sobat PST. Bahwa pedet ini usianya masih 8 hari, sekitar 8 hari tapi sudah terkena penyakit abses. Dan saya akan menunjukkan. Sebentar. Nah, jadi sebelah ini untuk area ini ada benjolan dan untuk bulunya juga sudah hilang karena kemarin untuk bulunya saya hilangkan guna melakukan pengobatan dengan disalep sobat PST. Contohnya contoh dari abses. Jadi mulanya itu timbul benjolan seperti itu, lambat laun akan berisikan nanah dan memang perlu segera dilakukan penanganan atau pengobatan sobat PST. Dan untuk penyebab dari abses pada sapi itu cukup bervariasi atau bisa disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab pertama ini bisa disebabkan oleh cara penyuntikan yang tidak tepat atau alat yang digunakan untuk menyuntik itu tidak steril. Jadi itu penyebab pertama bisa disebabkan oleh penyuntikan yang tidak tepat atau alat yang digunakan tidak steril. Dan penyebab kedua bisa disebabkan oleh parasit. Penyebab kedua bisa disebabkan oleh parasit dan penyebab ketiga bisa disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri yang menyebabkan abses pada sapi ini bisa masuk melalui luka atau cedera sobat PST. Oleh karena itu, selain kita perlu merawat luka pada sapi dengan baik, kita juga perlu menjaga kebersihan sapi dan kebersihan lingkungannya guna terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya adalah penyakit abses pada ternak sapi kita. Jadi penyebab ketiga ini bisa disebabkan oleh bakteri. Dan penyebab keempat ini bisa disebabkan oleh benturan sobat PST. Kenapa benturan? Karena pada dasarnya timbulnya abses ini adalah karena jaringan yang rusak sehingga timbul benjolan dan berisikan nanah. Dan untuk kemungkinan pada pedet ini saya rasa bisa disebabkan oleh dua hal. Bisa karena bakteri dan juga bisa karena benturan. Kenapa benturan? Karena untuk pedet ini dari induknya sendiri ketika disusui itu agak susah dan seringkali menendang-nendang. Dan ada kemungkinan ditendang induknya yang kemudian menyebabkan cedera yang akhirnya terkena bakteri dan menjadi abses ini. Jadi keempat ini bisa karena benturan sobat PST. Dan itu adalah beberapa penyebab yang dapat menyebabkan timbulnya abses pada sapi. Pertama tadi karena suntikan yang tidak tepat atau alat yang digunakan tidak steril. Kedua ada parasit. Ketiga ada bakteri. Keempat ada benturan. Dan kelima ini ada terkena benda asing. Contohnya adalah terkena benda tajam, akhirnya luka. Kemudian lukanya terkena bakteri yang akhirnya timbul abses tadi sobat PST. Itu adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya abses pada sapi. Dan untuk penanganan atau pengobatannya itu bisa dengan melakukan seperti apa yang saya lakukan tadi,
yakni ketika kita mengetahuinya lebih awal dan untuk benjolannya itu masih agak keras, belum berisi cairan, kita bisa menghilangkan bulu di area benjolan tersebut dan memberikannya dengan salep berupa salep hitam. Salep hitam kalau di apotek kita bisa mencarinya dengan mengatakan salep hitam ikhtiol untuk bisul. Jadi bisa menggunakan salep hitam untuk bisul atau ikhtiol sobat BST. Dan dulu sebelum pedet ini terkena, sapi saya juga pernah ada yang terkena abses. Tapi sapi besar timbul abses dan absesnya juga cukup besar. Akhirnya untuk penanganan saya lakukan pemberian salep ikhtiol atau salep hitam. Dan kalau kita memberikan salep hitam tersebut pada area yang terkena abses pada sapi, itu nantinya lambat laun akan meletus sendiri dan keluar cairan yang ada pada benjolannya. Tapi karena pedet ini masih terbilang dini sobat BST, umurnya masih 8 hari dan kasihan juga. Kemarin saya tahunya itu adalah biasanya kan lari-lari di area sekitar sini, tapi kemarin itu kok sering tiduran dan ternyata ketika bangun, ketika jalan itu jalannya pincang. Dan ketika saya coba cek, ternyata yaitu ada benjolan, dan ketika saya coba pencet-pencet, kemungkinan besar itu memang karena abses sobat PST. Ini untuk pedetannya kita lihat dari depan seperti ini sebagai background lah ini. Jadi penanganan pertama tadi kita bisa melakukan pengobatan dengan menggunakan salep hitam atau ikhtiol. Tapi kalau kita pakai salep hitam itu untuk jangka pengobatannya juga harus rutin dan memerlukan waktu. Dan untuk penanganan pedet ini, karena kemarin saya kasihan agar cepat sembuh karena sering lemas, sering tiduran, akhirnya saya memutuskan untuk menyuntiknya. Dan untuk yang bisa kita suntikan pada sapi yang terkena abses adalah kita bisa menyuntikannya dengan antibiotik dan anti radang guna menghilangkan atau meredakan demam, nyeri dan peradangannya sobat BST. Contohnya ini alhamdulillah kemarin setelah dilakukan penyuntikan sudah bisa lebih aktif lagi. Dan ketika kita tahu lebih awal abses pada sapi ini dan kemudian langsung melakukan penyuntikan dengan antibiotik, dengan anti radang, dan juga bisa menambahkan injektif Biplex dan injektif B12 untuk mengurangi rasa lemasnya sobat PST. Dan alangkah baiknya untuk hal tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, contohnya dokter hewan. Dan kemarin saya juga minta tolong untuk disuntikan oleh dokter hewan. Karena memang belum bisa bagaimana cara penyuntikan yang benar, dan kalau penyuntikan tidak benar itu malah bisa menimbulkan abses dan tentu hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi itu, kalau kita melakukan penanganan lebih awal itu nanti tidak sampai meletus atau tidak perlu sampai mengeluarkan cairannya sobat BST. Jadi nanti untuk benjolannya lambat laun akan mengempis, akan kempes sendiri. Dan untuk yang bisa kita suntikan adalah antibiotik, anti radang, injektif Biplex dan injektif B12. Kalau untuk injektif Biplex dan injektif B12 adalah agar mengurangi rasa lemas. Seperti itu sobat BST. Dan kalau untuk absesnya itu kiranya sudah tua, sudah ketika dipencet-pencet itu sudah ada cairannya, kita bisa melakukan pembedahan. Tentunya untuk pembedahan memerlukan alat yang steril. Kalau bisa ada alkohol, nanti kita pakai cutter atau silet atau lain sebagainya guna melubangi area yang terkena abses dan
mengeluarkan cairannya Sobat PST. Jadi dikeluarkan nanahnya agar bersih, agar kempes, dan dilakukan pengobatan dari luar. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.